yang kita khawatirkan bukan dia menjadi sangat mega ya shock gitu terhadap perekonomian global, tapi menjadi lama, magnitudenya mungkin terjaga ya, tidak terlalu besar tapi menjadi panjang ya. Yang tadinya kita harapkan krisis corona ini bisa berakhir cepat ya, 1 triwulan 2 triwulan, sekarang kita tidak bisa berharap secepat itu. Ada kemungkinan dia akan berkesinambungan, berkepanjangan gitu. Ya, mereda di Cina, muncul di Eropa, nanti mereda di Eropa, muncul di mana lagi kita nggak tahu. Nah ini yang kita khawatirkan sebenarnya. Nah kalau kita lihat tentunya bagaimana dampak dari COVID-19 ini terhadap Indonesia sendiri. Trade war, kalau kita berkaca pada trade war, Indonesia tidak begitu banyak mengeluarkan kebijakan baik fiskal dan juga moneter. Tapi ketika COVID-19 ini datang menyerang begitu negara-negara lain, termasuk Indonesia yang sudah ada 19 positif corona, kita seakan-akan sigap begitu atau memberikan respon yang sangat cepat. Pemerintah baik dari sisi moneter dan juga fiskal mengeluarkan treatment mereka masing-masing untuk tentunya menghambat begitu bagaimana dampak virus corona ke perekonomian. Anda melihat seberapa besar sebenarnya dampak virus corona ini bisa menggerus perekonomian kita? Ancamannya jauh lebih besar dibandingkan perang dagang memang. Jadi memang kalau tidak dilakukan respon yang cepat dan dengan porsi yang cukup, kita khawatirnya dampak dari perlambatan ekonomi akibat dari corona ini akan jauh lebih besar dibandingkan pada waktu kita menghadapi perang dagang. Pada waktu kita menghadapi perang dagang, kita masih bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di kisaran 5%. Betul. Tahun 2019 kita masih bisa tumbuh 5,02%. Ya, tapi di periode setelah kita terkena dampak virus corona ini, kita ya saya kira kebanyakan ekonom, bahkan pemerintah juga, BI juga sudah mengkoreksi pertumbuhan ekonomi kita kemungkinan bisa di bawah 5%. Khususnya di kuartal 1 2020. Khususnya di kuartal 1 maupun di kuartal 2. Kira-kira di kisaran berapa kita hanya mampu bertahannya? Kalau perkiraan saya untuk yang di triwulan 1 ini pertumbuhan ekonomi kita akan bergerak ada di kisaran 4,7 sampai 4,9. Yang 4,9 itulah yang tertinggi. Dan kemudian juga di triwulan 2 saya memperkirakan masih akan di bawah 5%. Sehingga kalaupun kita mengalami yang disebutkan oleh Pak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, kita mengalami V-shape ya, pada triwulan 3 kita mengalami perbaikan yang signifikan, itu pun saya kira tidak akan cukup menutup perlambatan yang sudah terjadi di triwulan 1 dan triwulan 2. Berarti secara full year perlambatan pertumbuhan ekonomi masih akan ada potensi nyata. Kita di bawah 5%. Masih akan ada potensi. Dengan catatan yang perlu kita pertimbangkan juga ya, di tengah kita menghadapi virus corona saat ini, kita juga dihantam lagi oleh perang harga minyak. Betul. Ya. Nah ini dampaknya juga akan signifikan terhadap perekonomian kita. Ya. Karena akan mempengaruhi ruang dari fiskal kita untuk merespon corona. Ya. Karena kita tahu virus corona ini sudah dijawab oleh pemerintah, oleh otoritas, oleh BI dan OJK dengan pelonggaran-pelonggaran. Ya. Dan pelonggaran-pelonggaran itu tentunya butuh amunisi. Betul. Ya, butuh amunisi dari fiskal. Nah, kalau harga minyaknya jatuh, ya, berarti penerimaan kita dari minyak juga akan jatuh. Dengan demikian defisit fiskal itu akan melebar. Ya, katanya 2,5%. Gitu. Saya sebenarnya tidak begitu peduli dengan defisitnya. Ya, ini berapa? juga kita harus mengubah mindset sebenarnya sekarang ini. Dalam posisi sekarang ini, sebenarnya pemerintah please jangan fokus pada besaran defisitnya, tapi fokuslah kepada pertumbuhannya. Ya, pertahankan pertumbuhan tetap setinggi mungkin. Gitu. Jangan biarkan pertumbuhan kita jatuh terlalu dalam. Ya. Dan untuk itu ya mengorbankan defisit itu adalah sesuatu yang sangat wajar.